Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'inni bi katrotis sujud. Ya, ngene hadis napa? Fa'inni bi katrotis sujud. Fa'inni mongko nulungono sironi ingsun. Bi katrotis sujud kelawan aki-aki napa? Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berak di syafaat. Bukan dengan bayangan kue gento nakal karep penunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa ini bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Pun sama enggak salah kaprah, benar kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC. Pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing kang tunggu-tunggu napa? Dari awal tentang syafaat niku rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi makom Mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Yaitu fa'inni bikasrotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya seperti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama, paham ya misbah ini ulama maknanya nafilatan, wajibatan, mafrudotan, nafilatan. Di Quran ada lafaz nafilah tapi maknanya mafrudah. Sama delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak, nafilatan, faridotan, mazidatan laka. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artinya wajib, satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupanya di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ya gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir nafilatal lak faridotan mazidatan. Jadi buatan sunat dengan arti tatawu buatan tapi apa? Faridotan mazidatan apa? Nah, rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal jambak masih pernah sholat nawawi witir. Paham ya? Karena ya itu tadi. Nah, kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungo sironi ing ingsun bikasrotis sujud kelawan ngekeh-ngekeh napa? Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham ya? Kon ngekeh-ngekeh napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Yeah. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi kemana manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapatisa sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo ke kelompok Nabi. Ya ini gue Nabi sering dikitopi wakum minas sajidin. Bentuk teman asal usulnya ya. Tengkoran Nabi sering kena kitab wakum minas sajidin. Lan ana sira Muhammad iku minas sajidin, termasuk golongane wong sing tukang sujud. Ngene kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngokong kados Ibnu Umar iku mboten ate donga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan sendirinya kita masuk. Misalnya ngeten nggih. Kados kula sebagai ulama nggih jarang donga. Dia donga tak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan dengan Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam.
sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok di Nabi. Ketika mana tuh kullau nasim imam paham ini ini ilmu original, ini tidak buatan saya, tapi ini original. Paham ya? Begitu asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini original ya. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu nomor golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita masuk di situ. Ya manatu kula unasim imami. Nah, sementara kita kategori minat sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya manatu kula unasim. Ya sama, Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab apa? Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah yang masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu ya mana tuh kula unasib nama. Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Ora sama maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham ya? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Niki ilmu original, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran, mlebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati napa zumara, nggih wasiqal ladzina kafaru ila jannati napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi yang buah, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Neng NU malah kemen Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alaf, salafi beka. Kelompok salafi paling gede, gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Agar wadah tulisi Al-Fahad salafi. Tapi JG pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Lah ya salafi sing ditebak. Nah, rasa ya disebut as-salafi. Paham bukan sampean roh silsilah menyangkut apa? Syafaat. Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Faridatan mazidatan lak. Satu kefarduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayat asa karobukan apa? Maqamam Mahmud. Tapi ini jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim bikin apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini ku wong sing njuk syafaat teng Kanjeng Nabi dijawab fa'in ni bikasroti sujud. Eleng-eleng nggih silsilah niki. Fa'in ni bikasroti sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi ku kelompok sajidin, mergo Nabi dikhitabi Allah wa kum minas sajidin. Lah nek kowe kelompok sak kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat ya manatu kullu nasim bi imamihi. Ning ora-ora maksar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpun mlebu. Lah dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune sanget. Mak sujud ora betah, berbetah sithik karo utange akeh kasuse akeh. Nggih betah ora krana pangeran, ora krana nyifati napa?
nyifati probleme dhewe. Iku sing suwe ra sujud probleme.